Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi anatomi fisiologi, yaitu tentang jaringan saraf neuroglia. Nah, sebelum ke materi pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mahfudatul Nikmah dari kelas Gizi 2A UIN Wayu Songo Semarang dengan NIM 230702613. Nah, apa sih pengertian sistem syaraf itu? Sistem syaraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Nah, dengan adanya sistem syaraf ini, maka dari itu kita dapat berjalan, mengunyah makanan, menggerakkan tangan dan kaki. Semua itu merupakan dikendalikan oleh sistem syaraf. Nah, ilmu yang mempelajari tentang sistem syaraf yaitu disebut dengan neurologi. Nah, selanjutnya ada fungsi sistem syaraf yang pertama yaitu mengumpulkan informasi atau penghubung dari dalam dan luar tubuh melalui indera. Nah, yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang ketiga, mengatur dan mengendalikan kerja otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian-bagian sistem syaraf. Bagian-bagian sistem syaraf ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada neuron atau sel saraf, yang kedua ada neuroglia, dan yang ketiga ada sinapsis. Nah, pada video pembelajaran materi kali ini, saya itu akan menjelaskan tentang neuroglia saja ya teman-teman. Nah, apa sih neuroglia itu? Neuroglia atau yang biasa disebut dengan sel glia merupakan penunjang susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Nah, jika sel neuron ini berperan secara langsung dalam menghantarkan dan menerjemahkan sebuah impuls, tapi sel neuroglia ini berperan secara tidak langsung dalam menghantarkan dan menerjemahkan sebuah impuls. Meskipun sel neuroglia ini berperan secara tidak langsung, tetapi keberadaan neuroglia ini sangat dibutuhkan di sistem saraf karena berperan penting dalam melindungi neuron dan mendukung fungsi neuron ya teman-teman. Nah, jenis-jenis neuroglia ini ada tiga. Yang pertama yaitu astrosit, dan yang kedua ada oligodendrosit, yang ketiga ada mikroglia. Nah, yang pertama ada astrosit. Astrosit ini berbentuk seperti bintang dan juga berfungsi sebagai penyatu neuron atau menutrisi neuron dengan cara menyalurkan nutrisi yang dibawa sel darah merah di pembuluh darah. Astrosit ini juga berfungsi untuk menggantikan sel saraf neuron yang rusak ya teman-teman. Dan yang kedua ada oligodendrosit. Oligodendrosit ini berbentuk seperti astrosit, namun dengan badan sel yang lebih kecil dan berfungsi membentuk selubung milen. Sel oligodendrosit ini berada di sistem saraf pusat. Nah, satu oligodendrosit ini mampu menghasilkan selubung lebih dari satu akson. Dan yang ketiga ada mikroglia. Nah, mikroglia ini bersifat fagosit dan sel epidema berupa sel epitelium yang melapisi cerebral dan medula spinalis. Mikroglia ini berbentuk seperti kristal salju dan berukuran lebih kecil dari sel saraf. Mikroglia ini juga berfungsi untuk melindungi neuron dari patogen berbahaya bagi neuron dengan cara memfotogenesis patogen tersebut atau sel-sel berbahaya neuron sehingga neuron akan terlindungi dari partikel atau mikroorganisme yang berbahaya. Nah, selanjutnya ada penyakit pada sistem syaraf. Apa saja sih penyakit pada sistem syaraf itu? Yang pertama yaitu ada meningitis. Meningitis ini merupakan peradangan otak yang disebabkan karena bakteri atau virus. Yang kedua ada neuritis, yaitu iritasi pada neuron karena infeksi atau keracunan obat, gas, dan logam. Nah, yang ketiga ada stroke. Stroke ini merupakan kerusakan otak akibat tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, yang keempat ada Alzheimer.
Alzheimer ini merupakan kerusakan sel saraf dan sambungan saraf di kulit otak dan kehilangan massa otak yang cukup besar atau bisa juga disebut dengan pikunnya. Nah, yang kelima ada gegar otak. Gegar otak merupakan kehilangan sementara fungsi otak yang disebabkan oleh luka relatif ringan pada otak dan tak selalu berkaitan dengan ketidaksadaran. Yang keenam ada epilepsi. Epilepsi merupakan kronik yang dicirikan oleh serangan mendadak dan berulang-ulang yang disebabkan oleh impuls berlebihan sel-sel saraf dalam otak. Nah, epilepsi ini seringkali terkenal dengan nama AYAN ya, teman-teman. Yang ketujuh ada narkolepsi. Narkolepsi merupakan gangguan tidur yang ditandai dengan serangan tidur tiba-tiba dan tak terkendali di siang hari dengan gangguan tidur di malam hari. Nah, sekian video materi pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.